Musik bagai lilitan kain satin yang membelit raga Indra Lesmana. Ia serasa tak bisa berpisah barang sejenak dari musik di tiap harinya. Kecintaan pada musik inilah yang diam-diam diamati serius oleh ayahandanya. Karena itulah, setamat sekolah dasar, Indra diminta sang ayah untuk mengambil beasiswa di New South Wales Conservatory School of Music, yakni sebuah sekolah musik terkenal di Sydney, Australia. Disinilah awal mula Indra menimba ilmu musik secara formal. Tak pernah terbayangkan olehnya seorang anak negeri yang baru menetas jadi remaja bisa duduk sebagai siswa di jurusan musik jazz. Melihat keberhasilan Indra mendapatkan beasiswa, sang ayah pun memboyong keluarganya pindah ke Australia untuk menemani si kecil Indra bersekolah musik. Ya, jadi waktu tahun 78 saya baru naik kelas 1 SMP waktu itu. Ada kesempatan untuk saya manggung di Sydney, Australia dalam suatu event, kalau nggak salah namanya Australian Trade Fair. Nah, kemudian kebetulan ayah saya kenal dengan seorang musisi yang juga saat itu merupakan director dari departemen jazz di sekolah musik di Sydney, namanya Conservatorium of Music. Jadi saya waktu itu menyempatkan diri untuk ke Conservatorium of Music untuk ikutin audition untuk scholarship. Ternyata diterima. Setelah diterima, kemudian kita mendapat dukungan dari pemerintah Australia untuk bisa seluruh keluarga berangkat ke Australia sekalian untuk studi saya di sana. Peran ayahnya ya itu yang tidak bisa dilupakan karena Om Jack itu ngelihat anaknya punya bakat luar biasa di umur 11, tiba-tiba dia cari pindah ke Australia dengan jual rumahnya di Jakarta. Dengan pulang tanpa ada rumah lagi gitu. Itu pengorbanan seorang ayah untuk anaknya yang wah zaman sekarang susah orang berani gitu. Tahun-tahun pertama di Australia, Indra dihadapkan pada rasa gugup. Remaja tanggung itu gugup karena takjub bisa berguru musik dari guru-guru musik jazz yang berkualitas. Namun gugup yang mendera itu perlahan berangsur menghilang. Manakala Indra yang sempat tersandung masalah bahasa, akhirnya bisa melahap habis semua pelajaran praktik dan teori jazz dengan hasil memuaskan. Gugupnya sebenarnya bahasa ya. Waktu itu pertama pindah ke sana, Inggrisnya kacau banget. Ya untung bisa main musik gitu, jadi bahasa musiknya dimengerti sama saya. Jadi itu yang memudahkan sih untuk saya akhirnya bisa beradaptasi dengan cepat. Mungkin juga dengan usia saya waktu itu masih cukup muda, sehingga adaptasi dengan bahasa juga lumayan nggak terlalu lama. Total beda kulit semua. Satu-satunya bahkan di high schoolnya satu-satunya yang ada di jazz department malah semuanya classical. Beda sendiri gitu, beda segala-galanya. Beda kulit, beda bangsaan, beda jurusan. Tinggal di Australia, Indra hanya diminta belajar dan bermusik saja. Sementara sang ayah banting tulang mencari nafkah dengan bermain musik di berbagai klub jazz di negeri kanguru tersebut. Indra mengingat betapa ayahandanya sangat tangguh saat melakoni hidup di negeri orang. Melihat hal ini, Indra tak mau berpangku tangan. Ia ingin membantu beban sang ayah. Hingga akhirnya, ia pun diajak serta ayahandanya tampil bermusik di klub-klub jazz. Selain jago bermusik, Indra menyebut ayahnya sebagai sosok multi-talented. Sebab sang ayah juga mahir merakit benda elektronik. Hingga Jack dipercaya menjadi manajer sebuah perusahaan elektronika di Australia. Ya kita semua orang tua kerja. Kebetulan ayah saya selain ngajar musik di sana dan main regularly di berbagai macam jazz club, ayah saya juga punya hobi dalam bidang elektronik, sehingga nggak terlalu susah untuk ayah saya mendapatkan kerjaan yang dia suka. Ayah saya senang bikin amplifier, senang bikin pokoknya merakit elektronik. Iya, pertama kali grup yang ayah saya dan saya buat, Jack dan Indra Lesmana Quartet,
Itu tahun 80 kita buat grup berempat. Saat itu pemain trompetnya orang Australia namanya James Morrison. Terus ada drummer yang kebetulan orang Indonesia yang tinggal di Australia namanya Karim Swele. Legend sih, dia sekarang ada di Indonesia. Great drummer. Kita buat quartet waktu itu. Sering banget main berempat di berbagai macam festival dan klub. Dan kita sempat buat rekaman. Bahkan sempat kembali ke Indonesia untuk bikin beberapa concert tour. Itu grup kita yang pertama. Terus grup yang kedua kita buat waktu itu nama bandnya Children of Fantasy. Nama band ini diangkat dari judul lagu yang saya buat dari quartet saya yang pertama dengan ayah saya. Children of Fantasy nggak sempat buat rekaman, tapi kita sempat tour. Selama di Australia sih grup yang dengan ayah saya dua itu. Kebetulan memang di grup saya selalu bikin lagunya dan mereka cukup mengikuti apa yang saya mau dan memberikan saran apa yang terbaik di grupnya dan lain sebagainya. Jadi hubungannya sih kayak teman aja. Ya itu juga yang saya lihat, saya banyak belajar tentang keluarga juga. Om Jack itu sama Indra, anaknya maksudnya, hubungannya bukan sebagai ayah dan anak, lebih ke temen. Ya tentunya gurunya juga dan lebih sahabat, saya lihat deket sekali mereka hubungannya. Kadang-kadang ngomongin soal, ya maaf maksudnya mereka berdua ngomongin soal cewek aja berdua gitu loh. Saya dengarnya lucu juga gitu. Asik banget gitu. Australia yang telah memberi banyak ilmu bermusik buat Indra Lesmana tak membuatnya lupa pada Indonesia. Ia berkeinginan untuk segera pulang ke tanah air. Namun cerita ini berputar 180 derajat. Sebab ada hal tak terduga menyambangi kehidupannya. Cerita ini bermula kala Indra ditawari rekaman di Amerika Serikat. Apa boleh buat, kesempatan yang diambilnya ini membuat Indra terpaksa memanggang rindu bersua Indonesia. Waktu saya di Sydney, tahun 82, saya membuat sebuah grup fusion, nama grupnya Nebula. Ketika albumnya selesai, saya kirim rekamannya kebetulan saya punya kakak di Amerika. Saya kirim ke kakak saya di Amerika, di Los Angeles. Terus saya bilang ke kakak saya kalau misalnya bisa dikasihin ke radio di sana, siapa tahu ada yang mau muter gitu. Ternyata diberikan kepada 2 radio station waktu itu, jazz station di Amerika, ternyata menjadi nomor 1 lagunya di tanggal lagu jazz di Los Angeles. Dan sehingga saya dicari, ada orang yang dengar, seorang produser di Amerika yang mencari tahu ini siapa nih, album siapa nih, dari mana gitu. So, akhirnya saya dapat telepon dari Amerika waktu itu yang menawarkan untuk saya pindah ke Amerika untuk sign kontrak dengan label di sana. Itu yang melatar belakangi saya pindah ke Amerika. Enggak, saat itu memang masih studi kan, baru aja masih berjalan, dan kemudian dapat tawaran rekaman di Amerika. Yaitu bagian dari perjalanan atau journey saya dalam bermusik ya. Dari Australia pindah ke Los Angeles, lantas memang ada pertemanan antara kakaknya dia, Saadi, sama kakak saya juga. Lantas udah dari situ kami kenalan. Lantas dia mau rekaman juga di Los Angeles dengan dia pengennya dengan musisi-musisi kaliber pada saat itu. Terus saya bilang, rekaman nama ini. Saya masih sekolah, terus bikin band sama-sama di sana, terus manggung di klub-klub. Nggak, bukan pindah-pindah sih, atau bukan Indonesia gimana, nggak. Kebetulan aja terjadinya seperti itu, dan saya melihat sebuah kesempatan yang baik sekali untuk bisa bekerja dengan orang-orang yang paling saya kagumi saat itu gitu, musisi-musisi kelas 1-nya Amerika gitu, dan usia saya saat itu masih 18 tahun. Dan saya melihat itu sebuah kesempatan yang luar biasa banget untuk bisa saya nambah ilmu lagi. Ya, ketika saya dengar satu sound yang baru, itu sangat bisa memberi inspirasi untuk saya bisa membuat lagu dengan menggunakan sound itu.